Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evri Wandari dengan NIM 2105113529 dari kelas PGSDC 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester konsep dasar fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pesawat sederhana. Kita harus mengetahui apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah semua alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Pesawat sederhana memiliki tujuan untuk melipat gandakan gaya atau kemampuan kita. Contohnya, saat kita membuka tutup botol, ada pesawat sederhana pembuka botol yang dapat memudahkan kita. Yang kedua, dapat mengubah arah gaya yang kita lakukan. Contohnya juga saat membuka tutup botol tadi dengan bantuan pembuka tutup botol. Arah gayanya diberikan ke alat pembuka tutup botol tersebut, bukan ke tutup botolnya secara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas jenis dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini memiliki 4 jenis, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tuas atau pengungkit. Sebagai contoh dasarnya yaitu kita pernah memindahkan atau menggeser batu yang cukup besar. Pasti sulit ya kalau kita mengangkat batu tersebut sendiri. Nah, disinilah peran tuas atau pengungkit tersebut berfungsi. Salah satu pengungkit yang dapat membantu memindahkan batu tersebut adalah linggis. Dengan bantuan linggis tadi, kita bisa memindahkan batu tanpa harus mengeluarkan tenaga yang ekstra. Pada pengungkit ini ada 3 titik yang menggunakan gaya yang saat mengungkit benda, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Beban adalah benda yang ingin kita pindahkan. Titik tumpu adalah tempat bertumpunya suatu gaya. Yang ketiga, kuasa. Kuasa adalah gaya yang bekerja pada pesawat sederhana. Adapun prinsip kerja tuas atau pengungkit ini adalah yaitu meletakkan benda yang ingin dipindahkan di ujung tuas. Yang kedua, menggunakan benda lain yang cukup kuat sebagai penumpu. Yang ketiga, menekan pengungkit secara perlahan dari sisi tuas lainnya sampai benda terangkat atau tergeser. Tuas atau pengungkit memiliki 3 golongan, yaitu tuas golongan pertama, yang sebagaimana titik tumpu berada di antara kuasa dan beban, sehingga bentuknya bisa berupa kuasa, titik tumpu, beban, atau beban, titik tumpu, kuasa. Contoh dari tuas golongan pertama ini adalah palu, suket, jungkit, gunting, dan tang. Tuas golongan kedua yaitu bebannya yang berada di tengah antara kuasa dan titik tumpu, sehingga bisa berupa kuasa, beban, titik tumpu, atau titik tumpu, beban, kuasa. Contohnya adalah jangka sorong, pembuka kaleng, dan pemotong kertas. Yang selanjutnya, tuas golongan ketiga. Kuasa berada di antara beban dan titik tumpu, sehingga dapat diperoleh beban, kuasa, titik tumpu, atau titik tumpu, kuasa, beban. Contohnya stapler, pinset, dan sapu. Supaya lebih mudah untuk memahami tuas golongan keberapanya, kita dapat memperhatikan tabel berikut. Pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring adalah jenis pesawat sederhana yang menggunakan papan datar secara miring untuk mempermudah kita saat memindahkan benda ke tempat yang berbeda ketinggiannya. Contohnya yaitu aktivitas pada baut, kapak, dan pisau. Adapun kekurangan dari bidang miring ini adalah jarak yang ditempuh menjadi lebih panjang, seperti pada pembuatan jalan pegunungan yang dibuat berbelok-belok. Jalan yang berbelok-belok inilah mempunyai jarak yang lebih panjang, tetapi gaya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan pada jalanan yang dibuat lurus.
Pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Katrol adalah jenis pesawat sederhana di mana terdapat roda yang berputar pada porosnya. Jenis ini biasanya digunakan bersamaan dengan rantai atau tali untuk mengangkat benda. Prinsip dari katrol ini hampir mirip dengan pengungkit tadi. Ada beban, kuasa, titik tumpu. Tapi, biasanya kuasa pada katrol ini berupa tarikan. Contoh penerapan katrol di dalam kehidupan sehari-hari yaitu alat timba dan ujung atas tiang bendera. Katrol itu sendiri dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, ada katrol tetap, yaitu katrol yang tidak berubah posisinya ketika digunakan untuk mengangkat benda. Contoh katrol tetap ini yaitu alat timba pada sumur. Yang kedua, ada katrol bebas. Adalah jenis yang berlawanan dengan katrol tetap tadi, di mana posisi katrolnya berubah ketika mengangkat benda. Contohnya adalah alat pengangkut peti kemas. Yang ketiga, katrol rangkap. Katrol rangkap ini terdiri dari lebih dari satu katrol yang tersusun berjajar. Dan selanjutnya katrol ganda, yaitu katrol yang terdiri dari beberapa katrol yang disatukan dengan tali. Pesawat sederhana yang terakhir yaitu roda berporos. Roda berporos ini adalah serangkaian roda yang dihubungkan dengan sebuah poros, di mana dapat berputar secara bersamaan. Ketika roda bergerak, porosnya juga akan bergerak. Roda berporos memungkinkan kita bisa bergerak lebih cepat dan mudah. Contohnya yaitu obeng dan sekrup, keran air yang berputar, pegangan pintu yang bulat, setir kendaraan, dan kursi roda. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.